Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tinda, Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi ya. Tema kita pagi hari ini adalah doa tak kunjung terkabul. Coba minta doa sama orang ini nih. Masya Allah. Ayo catatannya siapin biar gak ketinggalan. Yang tadi ketinggalan nanti kita ingetin lagi ya. Ini Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak juga buat jamaah dari Lampung. Tepuk tangan lu dong yang sudah mampir ke studio Islami Tinda. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang saat anak mendoakan orang tuanya. Masya Allah, ini dia tayangannya. Amin. Ya kalau doa anak-anak ini Masya Allah luar biasa. Tapi katanya gini, Ustaz Syam mau izinin, kita tanya siap. juga nih. Bener gak sih katanya saat doa kita lagi mentok atau mungkin ada doa kita yang belum dikabulkan khususnya buat para kita orang tua nih. Kita katanya minta doain anak-anak kita yang doain kita maksudnya. Apakah itu benar? Tapi gini, ciri-ciri ada nggak anak-anak yang doanya ini yang langsung dijabah sama Allah atau memang semua anak-anak kita ini insya Allah bisa doanya dikabulkan sama Allah? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Syam. Habis guru kami Ustaz Nada, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami bahkan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Anbiya 8586. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين Allah. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. Dalam surah Al-Anbiya Allah menyebutkan tentang nabi-nabi yang soleh, nabi-nabi yang diberikan kesabaran. Ada Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang membuatnya menjadi anak soleh? Karena patuhnya dia kepada orang tuanya. Yang mana orang tuanya adalah Nabi Ibrahim yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada Nabi Idris. Nabi Idris, apa kemuliaan Nabi Idris? Beliau ini seorang nabi yang memang menguasai banyak ilmu. Berarti jadikan anak kita anak yang berpendidikan. Jadikan anak kita anak yang senang mengejar ilmu pengetahuan. Kemudian Zulkifl ini adalah nabi Allah yang memiliki kesabaran, yang siang harinya dia isi berpuasa dan juga menjadi seorang raja, menjadi seorang hakim, artinya pejabat yang soleh. Jadi ciri anak-anak yang baik itu yang mana? Yang pertama patuh pada orang tua. Yang kedua anak yang senantiasa belajar ilmu pengetahuan. Yang ketiga anak yang punya jabatan tapi tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi hakim yang adil, menjadi raja yang adil. Subhanallah. Mereka semua digolongkan nabi-nabinya yang soleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa anak yang seperti apa yang diterima sama Allah? Kata Nabi SAW, awwaladin salih yada'ulah. Anak yang soleh. Kata walad itu tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Karena pasti ada lagi yang bertanya, yang mana Ustaz, anak laki atau anak perempuan? Dua-duanya. Nabi bilang waladin soleh. Anak laki-laki ataupun anak perempuan syaratnya adalah soleh. Mesti anak yang soleh. Berarti orang tua harus baik sangka kepada anaknya. Anak saya anak yang soleh. Anak yang diterima doanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak yang seperti apapun dia, mintalah doanya. Tapi yang paling diterima sama Allah, anak yang bertakwa pada Allah, anak yang soleh, anak yang patuh sama orang tuanya. Masya Allah. Jangan harapan gengsi. semuanya pastinya. Harapan semuanya. Masya Allah. Makasih Berusaha banyak. kita mendidik anak menjadi anak yang soleh supaya diterima doanya sama Allah. Mau punya anak soleh Bu? Kita dulu yang soleh dan soleha. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Saya kira pertanyaannya menjebak. Oh enggak. Punya anak soleh, menikahlah sama bapak saya. Oke, sekarang waktunya Ustadz Maulana nih, kita kasih kesempatan buat bertanya sama jamaah yang ada di studio ya. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya Ustadz bertanya, kami menjawab. Boleh Ustadz mau nanya sama yang mana? Saya mau Nih, nanya. mic-nya, oke. Nah, ibu. Ibunya nengok. Kayak nggak rela banget mau ditanya. Ya, enggak usah dipukul-pukul, itu Iya. bukan beduk. Iya. Ibu namanya siapa? Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Perkenalkan, nama saya Beatrin Nopreta dari Majelis Ta'lim Ar-Rahmah Krui Pesisir Barat.
Wih, tepuk tangan dong. Namanya Berapa susah. jam? Tar dulu. Namanya siapa, ibu siapa? Coba. Nama siapa? Nah, kan lupa nggak Orang udah ingat. kenalan masih gak dikenalin. Kan namanya Panggilannya. Rita. Ibu Rita. Iya. Silakan, Ustaz mau nanya apa? Saya mau nanya Bu. Ibu kalau ada saudara atau keluarga yang pulang dari haji atau umroh, Ibu biasanya minta apa sama beliau? Oh, maaf ya Ustadz. Pada umumnya biasanya yang diharapkan yaitu oleh-oleh. Bener juga dia, gak salah dong. Minimal ya oleh-olehnya minimal air zam-zam. Air zam-zam. Kurma. Dia tidak tahu pernik-pernik. perjuangan orang yang dari bandara itu. Mana bagasinya oper lah. Iya, tapi pada umumnya seperti itu. Tidak Ustadz. oleh-oleh, udah intinya itu aja. Oleh-oleh. Apa sih? Oh enggak Bu, Ya. sebenarnya ada yang paling bagus Ibu minta sama Apa mereka. itu? Apa itu Ustadz? Yakni minta didoakan. Oh Iya iya. sebenarnya seperti itu ya Ustadz. Iya. Tapi kebanyakan mak-mak seperti itu. Ya, tapi oleh-oleh dulu baru doa. Makasih Ibu Rita, tepuk tangan dong buat Ibu Rita, Masya Allah luar Sama-sama. biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis waktunya kebanyakan ngobrol. Silakan Ustadz. Berbicara tentang doa yang diijabah. Tadi di segmen sebelumnya ada doa yang diijabah dari anak yatim, kemudian dari orang sakit, kemudian tadi dari anak, kemudian yang keempat catatannya dicatat, perbaiki catatannya. Ternyata ada yang bisa kita minta doakan, yakni kepada orang yang baru pulang haji, begitu pula umroh. Tahu nggak kenapa mereka? Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, jikalau kamu menjumpai orang yang baru pulang dari haji, maka beri salamlah kepadanya. Itu yang pertama. Apa Bu? Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua, raihlah tangannya, berjabat tanganlah. Kenapa? Supaya berguguran dosa-dosa. Yang ketiga, mohonlah supaya engkau diampuni dosamu dengan catatan sebelum dia sampai ke rumahnya. Oh, jegat dulu berarti dong ya. Dijegat. Jangan masuk gitu. Jadi ada bagusnya yang baru pulang haji ataupun umroh, jangan langsung ke rumah. Mampir dulu ke masjid. Kalau mau berangkat umroh atau haji, ambil salat sunat safarnya di rumah. Baru berangkat. Tapi kalau pulang jangan langsung ke rumah. Mampir dulu ke masjid. Supaya banyak orang yang terkabulkan doanya. Itu bagusnya. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan. Kenapa sih mereka itu dikabulkan doanya? Ketahuilah al-hajju mabrur laisa lahu ilal jannah. Tidak ada balasannya bagi orang yang baru pulang haji yang mabrur kecuali surga. Dan ketahuilah mereka habis ihram. Tahu nggak habis ihram? Haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Kenapa ada orang pulang, tahal botak, gundul. Kenapa? Rambut yang dulu-dulu itu dihilangin semua. Yang tumbuh adalah rambut yang sudah tidak punya dosa lagi. Jamaah, tolong kenapa orang-orang itu sudah diampuni dosanya. Kenapa kita harus jabat tangannya, beri salam, jabat tangannya, kemudian minta untuk diampuni dosanya. Karena mereka sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya mau dia pulang nggak langsung ke masjid, gimana caranya? Jemput dia di airport, Bu. Iya kan? Iya, itu. Atau ambil kunci rumahnya. Iya, umpetin biar dia nggak bisa masuk ke rumah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, Masya Allah. Oke, sekarang gantian ya. Kalau tadi Ustadz Maulana udah bertanya sama jamaah, sekarang kita mau kasih kesempatan jamaah untuk bertanya sama Ustadz Maulana mewakili jamaah yang di rumah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Maaf Ibu ya, tanggung satu lagi di sebelah sini deh nih. Biar nanti yang berikutnya di sebelah sana semua. Iya Ibu boleh berdiri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Iya Pun. nama saya Ibu Nuraini dari Majelis Taklim Ar-Rahmah Kerui, Pesisir Barat, Lampung. Tepuk tangan buat Ibu Nuraini. Mau nanya sama siapa Ibu?
mau bertanya sama Ustazah Nada. Boleh Ya. Ibu, silakan. Ustazah, Ya. apakah saya udah berdoa, Hmm. udah sholat, udah berzikir, tapi doa belum juga terkabulkan. Apakah kita minta doa dari mertua? Sedangkan mertua kita jahat, Ibu Ustazah, galak, Jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Terus. Iya. galak dia. Terus ngomong-ngomong kita di belakang. Nah, Tapi ibu minta maaf dulu sama mertua yang nonton. Itu mertua orang Apakah kali. doa mertua itu akan dikabulkan Ustazah apakah tetap Nada? dikabulkan? Apakah tetap dikabulkan? Walaupun mertuanya rese kayak Ustadz Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang mertua Makasih, jahat Bu. ya Bu. Iya. Mertua itu sayang semua sama menantunya. Ah, Cuma ada yang rese. menantunya. Iya. Masya Allah, bagus pertanyaannya nih ya. Izin Kak Fadli dan Ustadz Maulana. Silakan Ustazah Ustadz Syam. Nada. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah. Alhamdulillah. Ngomongin mertua itu biasanya memang ya ada gelisahnya, ada senangnya, ada sedihnya gitu ya. Dan memang mungkin kebanyakan orang nggak akur sama mertuanya. Padahal dia melupakan doanya mertua di antara doa-doa yang mustajab. Doanya mertua termasuk doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doa orang tua itu adalah doa yang tidak ada batasnya. Dan mertua termasuk adalah orang tua kita. Jadi jamaah sekalian, mohon maaf, seapa-apanya orang tua dan seapa-apanya mertua, mereka adalah orang tua kita. Kenapa? Karena bayangkan ya, mertua itu sudah membesarkan anaknya, memberikan pendidikan, membuat anaknya cerdas dan pintar bisa mencari rizki. Ketika sudah pandai, sudah besar, sudah hebat, diserahkan anaknya kepada kita. Bukankah itu adalah sebuah hal yang tidak ringan bagi seorang ibu atau ayah melepaskan anaknya. Tapi itu sunatullah, sudah menjadi ketentuannya Allah, ya sudah harus menyerahkan ketika sudah menikah. Dan jamaah sekalian, mertua ingat ya sekali lagi jangan jauh-jauh dan jangan jaga jarak bersama dengan mertua. Karena mertua adalah orang tua kita yang orang tua doanya adalah mustajab. Bahkan di dalam Islam ketika kita menikah orang tua pasangan kita itu menjadi mahram yang mu'abbad, mahram yang selamanya. Meskipun mohon maaf apabila ada perpisahan, apabila ada perceraian, itu mertua tetap menjadi orang tua kita. Yang ketika bersentuhan tidaklah batal. Itu mahram mu'abbad, maknanya istimewalah mertua dalam kehidupan kita. Orang tua ada 3. Yang pertama dikatakan dalam Islam orang tua adalah orang tua yang mengandung kita, yang melahirkan kita atau ayah dan ibu. Itu orang tua kandung adalah orang tua kita. Itu yang pertama, jangan kita lewatkan dan minta doa kepadanya. Yang kedua adalah orang tua yang memberikan anaknya kepada kita, yaitu mertua. Jadi seapa-apanya mertua maupun galak, meskipun mungkin tadi Ustadz Maulana mengatakan agak-agak rese, tapi tetaplah kita menjadi anak yang berbakti, anak yang baik, tetap kita harus berbakti kepada orang tua dan mertua dengan Masya Allah. minta doa. Dan yang ketiga, guru. Guru pun juga orang tua kita. Iya. Kita doa kepada mereka, insya Allah doanya pun Karena mustajab. orang suka lupa mertua itu siapa. Nah. Mertua itu adalah orang tua dari pasangan kita, berarti Nah, orang tua kita betul, juga. betul. Seapa-apanya orang tua Iya. kita. Kalau seandainya dia sampai mohon maaf gitu agak rese, kita anggap aja orang tua kita yang rese gitu ya. betul. Jadi kita akan lebih memaklumi ini, Masya Allah luar biasa. Makasih banyak Ustazah Sama-sama, Nada, Fadli. tepuk tangan buat Ustazah Nada. Jamaah. Udah 5 yang kita bahas tadi ya. Masih ingat Bu? Yang pertama tadi apa? Anak yatim yang belum balik. Yang kedua, orang yang sedang sakit. Doanya bisa mengabulkan doa-doa kita. Yang ketiga adalah anak. Yang keempat, orang yang baru pulang umroh atau haji. Yang kelima adalah mertua. Yang keenam belum ya, belum. Nanti kita lanjut lagi. Buat yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Siapkan terus catatannya, jangan sampai ketinggalan. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.